Silakan, saya sebenarnya bukan posisi kemudian tidak setuju atau menghalang-halangi. Silakan itu berproses, tapi dalam proses ini berjalan, kenapa kita tidak menggarap sesuatu yang penting betul saat ini? Madura itu butuh kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu bisa dijawab oleh pemangku kebijakan kepala daerah masing-masing. Artinya mereka sudah berbuat apa untuk mensejahterakan rakyatnya gitu kan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Jawa Pos Radar Madura. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura dalam program andalan Jawa Pos Radar Madura, yakni Madura Talk. Untuk kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang sangat istimewa. Beliau macannya jalanan waktu itu. Parlemen jalanan yang sekarang masuk ke parlemen sungguhan gitu. Beliau adalah Matur Musyairi, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Kak Matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, beberapa belakangan ini mungkin mengikuti perkembangan berita yang ada di Madura bahwa beberapa tokoh ulama, tokoh akademisi, tokoh pemuda sedang menggalang kekuatan besar untuk mewujudkan cita-cita yang sebenarnya sudah lama nih, Madura provinsi. Betul. Mengikuti Kak isu-isu. Saya ikuti terus perkembangannya. Bahkan saya juga pelaku sejarah. Sekian belas tahun yang lalu wacana ini kan sudah mengalir gitu kan. Kita-kita yang masih menjadi aktivis mahasiswa maupun sudah lulus, tetap kita kawal gerakan-gerakan itu, meskipun dari dulu gerakan itu selalu ada dua level. Level senior kita itu yang katanya tokoh nasional lah, tokoh provinsi. Kita yang awal di bawah gitu kan, diundang kemana datang, kita diskusikan. Bahkan ini sebenarnya yang mengkristal dulu untuk dimekarkan kan Semenep. Habis itu ya pasang surut lah. Pasang surut akhirnya tiba-tiba di tahun 2000 berapa ya? 17 apa 18 menggaung lagi. Sempat ada kunjungan presiden itu disambut dengan spanduk di sepanjang Selamat datang di Provinsi Madura gitu kan. Tapi kok tiba-tiba menjelang malam habis semua itu gitu kan. Nah, ini ada apa kok nggak serius gitu kan? Kalau kita memang menunjukkan bahwa Madura serius, kenapa saya dengar informasinya waktu itu didatengin pas Pampres. Oh, okay, siap. Madura provinsi ini kan bukan gerakan baru, Kak. Gerakan yang sudah lama dan hampir beberapa level itu juga sama-sama bergerak. Di 2015 mengusulkan 2017 kalau tidak keliru mengusulkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, hanya belum dikabulkan oleh MK dan sampai saat ini beberapa tahun terakhir ini senyap, kemudian sekarang ini muncul kembali. Bahkan di DPR RI juga sudah mulai menggema Madura provinsi, Kak. Kalau di DPRD provinsi bagaimana nih, Kak? Ya, pertama saya sangat mengapresiasi dan sangat salut dengan gerakan ini karena tidak patah arang. Gagal JR, terus sekarang berupaya lagi, bahkan naskah akademiknya sudah diserahkan ke Bupati Pamekasan malah oleh teman-teman Forum Rektor yang dikomandani oleh YN Pamekasan itu. Sangat kita apresiasi kegigihan itu. Yang akhirnya kemudian mungkin insya Allah kalau memang dilaksanakan ya berarti Pamekasan yang memekarkan diri. Betul. Walaupun Bangkalan pernah dulu Bangkalan Selatan. Tapi hilang juga. Nah, bagaimana dengan wacana di luar Madura? Oke lah kalau yang di DPR RI sudah disuarakan oleh wakil kita di DPR RI ya. Ada Mas Slamet, ada Pak Safi, kemudian mungkin kalau bersuara semua disusul oleh Hasani Zubair atau semualah. Tidak pandang bulu partai apapun, karena mereka berangkat dari Dapil Madura maka harus kompak. Buat kaukus lah, kayak kami di provinsi ada kaukusnya gitu kan. Kaukus anggota DPRD Madura. Iya. Ada. Nah, cuman sayangnya memang di kami ini adem ayem artinya
tidak menjadi suatu bahasan yang urgen atau kemudian menjadi topik pembahasan baik itu di komisi atau di fraksinya, kayaknya di grup kami pun ya biasa-biasa aja. Nah, ini yang perlu mungkin kita dalami kembali. Jangan-jangan kita ini dulu berangkatnya dulu keliru. Artinya keinginan Madura untuk menjadi provinsi ini sebenarnya keinginan siapa? Ini kan pertanyaan yang mendasar seharusnya. Kalau kita mau flashback, Madura dulu pernah menjadi negara Madura, Republik Indonesia Serikat. Meskipun hanya berumur 2 tahun. Nah, itu kalau saya baca sejarahnya di bukunya apa itu teman-teman di UTM, Madura 2050 ada 50 apa 30 ya, saya lupa. Itu saya baca di tulisan Pak siapa ya, lupa saya. Pak Surokim mungkin? Bukan, yang di bawahnya ada artikel ketiga apa keempat gitu loh, tentang egosentris masing-masing kabupaten. Itu dia ceritakan di situ bahwa sebelum kita mungkin mengenal istilah referendum dulu atau jajak pendapat, Madura sudah melakukan itu di zaman Belanda. Ada 900 desa yang dilibatkan dan untuk dimintai pendapat ke masyarakat itu, dan ini hasilnya Madura setuju membentuk negara dan kemudian dibentuklah itu gitu. Nah, kenapa kita ini tidak berangkatnya dari bawah gitu kan? Ya meskipun ini okelah sudah berjalan, tapi ini sebuah pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Baru kemudian kita bicara apa kemudian dengan Madura provinsi. Keuntungan lah kira-kira. Ya hitung-hitungannya tentu tidak hanya keuntungan gitu kan, untung ruginya plus minusnya tentunya. Karena kalau kita mau jujur, APBD kita 4 kabupaten ini berapa triliun sih? Nggak sampai 10 triliun. Tidak sampai kalau nggak nyampe. Anggaplah 2, sekian semuanya, nggak nyampe 10 triliun. Kemudian PAD masing-masing kabupaten berapa? Nah ini kan menunjukkan bahwa kita ini sangat ketergantungan kepada pusat itu. Nah, di lain pihak mengatakan ini masalah kesejahteraan. Madura tidak akan beranjak kalau selalu menjadi kabupaten di bawahnya provinsi Jawa Timur umpama. Makanya harus memisahkan diri. Ya kajian yang sudah dilakukan boleh, nggak ada masalah sebenarnya, dan undang-undangnya ada peluang ketika itu persyaratannya memenuhi. Tapi kan tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan. Apakah setelah Pamekasan katakan memekarkan diri menjadi kota dan kabupaten, ini kan tidak ujuk-ujuk kemudian setelah mekar besok berubah jadi provinsi, betul. Iya kan? Harus dievaluasi lagi bagaimana kemandirian kita, kemudian mengelola sumber daya alam kita. Ini urusannya panjang. Jangan bermimpi kita seperti Gorontalo yang mungkin sudah lebih siap dulu, kemudian dukungan politiknya jelas waktu itu. Pak siapa lupa saya yang di Gorontalo itu, yang kemudian menjadi gubernur pertama. Iya, yang kemudian hari ini dimekarkan, hari itu juga jadi provinsi. Iya betul. Iya kan? Iya, ini dukungan politiknya. Malamnya pagi pemekaran, malam langsung provinsi. Nah, saya tertarik dengan yang diusulkan oleh Dr. Safi. Kalau teman-teman ingin melakukan yang lebih cepat, pakai yang asimetris. Nah, itu bagus. Artinya usul itu segala kebijakan itu karena menyangkut keistimewaan ya di tangan presiden dengan teman-teman di DPR RI atau MPR-nya. Itu bisa dilakukan. Iya, siap. Sebenarnya sependek yang saya ketahui teman-teman panitia nasional persiapan pembentukan provinsi Madura ini sebenarnya sama-sama jalan Kak. Simetris dan asimetris sama-sama jalan. Jadi oke lah melakukan pemekaran-pemekasan, tapi kalau mengikuti regulasi ini kan harus ditinjau selama 3 tahun, 7 tahun dan semacamnya. Ini sangat lama. Ketika menggunakan asimetris kebijakan Pak Presiden atas usul dari DPR RI dan beberapa pemangku kebijakan misalkan, ini bisa sekarang juga ini sama-sama jalan Kak. Ini masih proses, tetapi di luar itu yang menjadi pertanyaan masyarakat kebanyakan Kak. Ketika Madura menjadi provinsi,
apa kira-kira yang akan didapatkan oleh masyarakat Madura? Betulkah narasi-narasi yang selama ini dibangun akan lebih sejahtera, pembangunan akan lebih meningkat dan semacamnya? Ini barangkali Kak Matur ini kan sudah lama berkecimpung dan berlaku sejarah juga Madura Provinsi, sudah jadi pembahasan dahulu, Kak. Ya, saya selalu menyampaikan di berbagai forum. Oke, dalam hitungan beberapa tahun ke depan umpama, kalau kekhususan melalui jalur asimetris ini disetujui dengan kemurahan hati Pak Presiden, ya, kemudian disetujui oleh perwakilan kita di Senayan, itu bisa terjadi itu. Oke, provinsi dengan kekhususan atau keistimewaan itu. Kemudian apa yang akan kita lakukan dengan kondisi yang sekarang ini? Angka kemiskinan tinggi, betul. Kemudian stunting juga tinggi, IPM kita di angka 3,6,4. Nah, dengan APBD kita yang kalau ini menjadi 5 kabupaten, ada 4 kabupaten dengan 1 kota, atau tetap 4 kabupaten dengan kekhususan itu, kita hanya punya 10 triliun APBD keseluruhan, atau nanti ditambah dengan DAU segala macam, dana perimbangan, ya paling naik di angka 15 maksimal 20 umpama. Dan itu nggak mungkin 20 karena kita masih baru. Nah, akhirnya kita kan dipaksa untuk memanfaatkan, mengoptimalkan betul potensi-potensi alam kita di Madura. Katanya kita penuh dengan minyak dan gas, dan sebenarnya hasil seismik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan migas itu bisa diandalkan sebenarnya. Dari masih banyak sumber-sumber yang belum tergarap berarti. Iya, di onshore masih banyak, dari mulai barat Madura ini sampai ke Sumeneb. Kita ini semacam ada sambungan, patahan minyak itu terjadi kalau nggak salah di Pamekasan. Ada patahan itu, hasil foto intinya lah, itu urusan teman-teman yang di dunia migas. Itu ada. Di Bangkalan itu ada dolang-dolang sama apa ya, ada istilahnya kok. Di Desa Genteng, Kecamatan Konang. Nama bloknya. Iya. Kemudian di Desa Banyuning Dejeh, Kecamatan Geger. Dan itu sama-sama pernah sempat dibor. Pernah dibor dan pernah dites juga. Saya nggak tahu kenapa alasannya pihak eksplorasi kemarin dari SPE Petroleum itu kok kemudian menghentikan itu dan mereka nggak datang lagi. Oke. Gitu. Artinya kalau melihat gambaran itu, sumber daya alam kita utamanya migas itu masih banyak yang belum tergarap, Pak. Masih. Nah, salah satu yang ditemukan oleh Petronas kemarin di pantai utara Sampah itu hanya sebagian saja berarti kan? Iya. Itu hanya sebagian kecil. Ada istilah sumber hidayah 1 itu, dan kalau saya baca beritanya itu sangat potensial. Cuman persoalannya kemudian apakah kita ini termasuk kepada daerah penghasil ketika itu ada di offshore dan sekian, anggap 12 mil dari pinggir laut. Kak, sebenarnya kan mungkin masyarakat Madura juga, Tretan Jawa Besar dan Madura juga sering mengikuti ini. Sebenarnya narasi yang dibangun selama ini kan diarahkan ke kesejahteraan akan meningkat karena sumber daya alam kita melimpah. Salah satunya migas. Sampai saat ini Madura, sekalipun pengeborannya di Madura, tapi Madura statusnya bukan penghasil, tapi terdampak. Karena regulasinya 0 sampai 12 mil itu provinsi, 12 mil ke atas sampai 21 apa tidak keliru, itu pemerintah pusat. Kan? Artinya ketika Madura menjadi provinsi, ini logika sederhananya kan? Ketika Madura menjadi provinsi, maka kekayaan alam itu, sumber daya migas itu akan dikelola sendiri oleh masyarakat Madura, sehingga DBH juga akan dikelola masyarakat Madura, dan bagi hasil lainnya juga akan dikelola oleh masyarakat Madura sendiri gitu Pak. Itu sebenarnya narasi yang dibangun sejauh ini kan? Iya, betul. Artinya provinsi itu nanti akan mengelola itu. Nah, prosesnya kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya apa yang kita butuhkan, katakanlah kesejahteraan di Madura. Kenapa harus dijawab dengan kekuasaan? Iya kan? Kenapa enggak dengan mengoptimalkan sumber daya alam ini dengan posisi sekarang yang masih menjadi kabupaten? Memang enggak bisa. Maksud Kak,
ini menyambung nih sebenarnya. Dari kemarin ada ungkapan bahwa sebenarnya alam Madura ini sangat kaya, tetapi regulasinya itu ditaruh semuanya, hampir semuanya ke provinsi. Salah satu contohnya Kak, tambang galian C misalkan. Di Madura ini berapa ratus lubang galian C, tetapi sekarang perizinannya sudah ke pemerintah provinsi. Artinya alam Madura yang dikeruk, sementara segala proses perizinan dan pendapatannya itu diambil oleh provinsi. Kelautan dan perikanan juga begitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu motivasi juga Kak, agar Madura ini menjadi provinsi gitu. Ya, silakan. Saya sebenarnya bukan posisi kemudian tidak setuju atau menghalang-halangi. Silakan itu berproses, tapi dalam proses ini berjalan, kenapa kita tidak menggarap sesuatu yang penting betul saat ini? Madura itu butuh kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu bisa dijawab oleh pemangku kebijakan kepala daerah masing-masing. Artinya mereka sudah berbuat apa untuk mensejahterakan rakyatnya gitu kan. Ya silakanlah, proses kan pengajuan ini asimetris, simetris jalan. Tapi sekarang mereka yang sudah menjadi bupati, katakan dari Bangkalan sampai ke Sumeneb, meskipun Sumeneb baru dilantik kemarin, ini untuk memenuhi kesejahteraan ini sampai di mana sudah? Angka terakhir kita tuh IPM-nya 36,4. Lebih tinggi dari Jawa Timur. Lah iya, tapi kita masih di urutan terbawah Bangkalan sama Sampang ini, itu masalahnya gitu kan. Apalagi dibandingkan dengan tingkat nasional. Nah, maksud saya, ayo komitmennya para kepala daerah semuanya ini disamakan bahwa kita ingin membangun Madura dan mensejahterakan Madura. Apa yang belum digarap ya digarap. Oke, siap. Gitu, dioptimalkan. Artinya gitu. Sembari usulan Madura provinsi, pemekasan, nanti pemekaran menjadi provinsi di jalan, tetapi potensi-potensi yang ada juga tidak ditinggalkan. Iya, betul. Menyinggung tadi masalah potensi galian C, Mbak. Saya pengen tahu ada berapa galian C yang punya izin sekarang di Madura. Malah saya dengar mereka menjadi sapi perahan. Ya kan, ada masalah dikit didatengin, kalau nggak ngasih duit kemudian barang alat-alat beratnya diangkat. Kan. Ini kan, saya pikir kabupaten apa nggak dapat sebenarnya pajak galian C itu kan kabupaten juga dapat. Dengan segala dinamika yang ada Kak di Madura, dengan segala kondisi yang ada di Madura, kira-kira masa depan Madura ini ketika misalkan jadi provinsi ini bagaimana pandangan Kak Matur sendiri? Ya, kalau kita menjadi provinsi tentunya seperti yang kita harapkan bersama atau narasi yang dibangun oleh saudara-saudara kita yang berjuang selama ini, ya ayo jangan hanya menjadi pepesan kosong. Artinya segenap kepala daerah dengan gubernurnya nantinya betul-betul mewujudkan itu. Jangan sampai kemudian tatkala memperjuangkan gembar-gembornya kesejahteraan, pas jabatan itu sudah dipegang didapat, lupa pula dengan apa yang ingin diperjuangkan. Kecewa lagi nanti masyarakat. Gitu. Artinya kesiapan mental juga berarti Kak? Loh iyalah, tentu. Kesiapan mental para pejabat ketika nanti sudah menjadi jabatan gitu. Logikanya nanti orang-orang Madura yang punya SDM yang bagus kemudian bisa masuk ke Madura dan mengembangkan wilayahnya, membangun Madura bersama tentunya, dan mudah-mudahan gitu kan ini terwujud gitu. Siap. Kak Matur di awal sudah menyampaikan bahwa pelaku sejarah juga artinya terlibat langsung lah dalam perjuangan Madura menjadi provinsi. Apa yang melatar belakangi Kak Matur? Tentu kan tidak ujuk-ujuk kemudian masuk dalam gerakan itu. Ada sesuatu yang menurut Kak Matur diyakini ini akan lebih baik, kemudian sehingga harus bergabung di gerakan itu. Iya, dulu kita memandang bahwa kita harus punya pijakan, ada kemandirian mengelola kekayaan alam yang ada di Madura. Potensi wisata kita juga luar biasa. Tinggal masyarakatnya mau open minded apa tidak gitu kan. Apakah kemudian Madura ini dengan datangnya para wisatawan nanti merubah kulturnya. Padahal masuknya budaya-budaya dari luar, kalau kita mau jujur sebenarnya tidak harus melalui darat atau lautan, melalui televisi di rumah kita juga sudah masuk, dan itu nggak perlu ditakutkan. Sama halnya dengan dulu ketika menolak
jembatan Suramadu, kan nggak ada apa-apa tuh sekarang. Tapi sayangnya kemudian jembatan Suramadu hanya mempercepat jarak tempuh. Apa ya dampaknya sekian tahun sudah terhadap Madura gitu kan. Nah, yang saya sayangkan juga negara sudah berbaik hati dengan dibentuknya BPWS. Sekian tahun anggaran balik ratusan miliar ke kas negara. Kita nggak memanfaatkan itu. Kita sibuk dengan pertengkaran, dengan remeh-temeh, dan BPWS yang selalu pejabatnya kita dikasih yang apkiran kan gitu. Iya kan, mereka tidak paham. Iya, mereka nggak paham mau melakukan apa, cara komunikasi dengan pemangku kebijakan di Madura dengan tokoh-tokoh juga nggak bisa. Akhirnya apa? Nah itu dengan perasaan terpaksa kita harus menerima kenyataan pahit. BPWS dibubarkan dan kita kebingungan mencari anggaran sekarang. Oke, siap. Gitu. Kak, ini kembali lagi ke Madura provinsi nih Kak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam gerakan ini? Kemudian apa yang harus dipersiapkan dari masyarakat Madura Kak? Ya, saya berharap kalau sekarang mungkin tokoh-tokoh kita yang senior-senior ini sudah mulai menyadari. Kalau dulu kan ada dua gerakan yang sama-sama membentuk panitia itu. Sekarang mungkin yang lebih muda itu mengalah dan alhamdulillah sudah ada kesadaran dan kemudian sekarang sudah gerakannya sudah menyatu. Harapan saya adalah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan di Madura ini yang harus kita fokuskan ke depan. Karena ini yang menjadi tolak ukur 3 faktor yang kemudian bisa meningkatkan IPM di Madura. Kalau SDM kita ini sudah bagus, artinya tidak hanya UTM yang menjadi andalan kita sebagai perguruan tinggi negerinya, tapi saya berharap dengan banyaknya anak-anak Madura yang kuliah di luar Madura itu nantinya SDM mereka harus digunakan di Madura. Bahkan saya berharap kalau Provinsi Madura ini kemudian terwujud, gubernur nanti membuat sebuah kebijakan memberikan beasiswa seluas-luasnya kepada pemuda Madura, dan bila perlu satu lagi kita kekurangan tenaga dokter yang sangat luar biasa di Madura termasuk di kepulauan. Nah, kalau ini kemudian dilakukan, anak-anak pinter yang cerdas di Madura ini kita kasih beasiswa untuk sekolah keluar, yang kemudian kita minta nanti pengabdiannya ke Madura, ini sangat luar biasa. Ini sangat bisa dilakukan karena kita pintu masuk Madura dan kita hanya berjarak 5 menit jarak tempuh antara Labeng ke Kedung Joe. Kenapa harus tertinggal dengan tempat lain? Mestinya kita ini sudah semegah kota Surabaya. Betul. Kan gitu. Kenapa sekarang malah gelap gulita ketika masuk ke Madura ini kan? Kalau menunggu Madura menjadi provinsi dulu Kak? Ya itu kan jangan kemudian dibuat alasan yang apa ya istilahnya. Jangan-jangan nanti malah semakin gelap gitu kan? Siap. Oke, siap. Terima kasih Kak Matur waktunya. Di tengah kesibukannya, di tengah bertugas negara, juga tugas sebagai dari konstituen-konstituennya masih menyempatkan hadir di acara Madura Talk ini. Alhamdulillah. Kak, closing statement Kak terakhir kepada masyarakat Madura, khususnya kepada generasi muda ini Kak yang akan meneruskan tongkat estafet perjalanan Madura ke depannya Kak. Iya, saya berpesan ya, berharap kepada generasi muda kita di Madura itu yang sekolah, yang kuliah ini ya yang sungguh-sungguh lah, yang serius. Artinya mereka benar-benar menjadi intelektual yang kemudian bisa bermanfaat nantinya kepada Madura. Yang menjadi aktivis ya serius, yang profesional menjadi aktivis gitu kan. Yang kita ini butuh nanti orang yang fokus, orang yang punya keistimewaan, orang yang punya profesionalisme, karena menyongsong Madura provinsi ini kita butuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya visi ke depan untuk kemajuan Madura. Siap, artinya jangan sampai masyarakat Madura menjadi penonton di rumahnya. Nah itu, jangan sampai kayak di Batam gitu kan. Nah, Madura harus dibangun dan kita yang akan membangun Madura. Siap.
kuncinya itu Madura harus dibangun dan masyarakat Madura sendiri yang harus Iya membangun Madura itu. Siap, terima kasih Kak Matur. Iya, lagi sama-sama. Terima kasih Tretan Jawa Saudara Madura. Semoga perbincangan santai ini menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat. Amin. Semoga menjadi informasi yang utuh sehingga masyarakat melek informasi utamanya terkait Madura provinsi. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura.